Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Nur Afida, NIM 210 40 1110104, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Islam Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan resum materi PBAK tanggal 31 Agustus sampai dengan 1 September 2021. Pada hari pertama dibuka dengan penyampaian visi misi serta sejarah singkat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang oleh Bapak Rektor. UIN Malang sendiri pada awalnya merupakan Fakultas Tarbiyah IAIN Yogyakarta 1961 yang berada di Malang. Pada 1965, fakultas yang sebelumnya di Malang beralih ke Surabaya. Tahun 1997, IAIN Malang mendapat otoritas dari pemerintah, kemudian berganti nama menjadi STAIN atau Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang. Kemudian berubah kembali menjadi Universitas Islam Sudan atau UIIS pada tahun 2002 atau disebut juga dengan Indonesian Sudan Islamic University. Baru pada tahun 2004 UIIS berubah menjadi UIN, namun nama tersebut belum sepenuhnya resmi disahkan. Hingga pada tahun 2009, nama UIN Malang akhirnya disahkan dan diresmikan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dipakai hingga sekarang. Visi dan misi UIN Malang. Visi: terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misi: 1. Mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab. 2. Menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan berdaya saing tinggi. 3. Kedalaman spiritual. 4. Keunggulan akhlak. 5. Keluasan ilmu. 6. Kematangan profesional. Materi pertama yang disampaikan pada PBAK hari pertama tanggal 31 Agustus 2021 mengenai wawasan bidang akademik yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Malang, Ibu Profesor Dr. Umi Subulan MAG. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memadukan pendidikan yang integratif, berbasis internasional, dan memadukan antara sains, Islam, sistem pendidikan ilmiah yang membedakan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan universitas umum lainnya. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 7 fakultas. 1. Fakultas Tarbiyah yang merupakan fakultas tertua. 2. Syariah, Ekonomi, Psikologi, Sains dan Teknologi, Humaniora, Kedokteran, dan Ilmu Kesehatan, serta program pascasarjana dengan 15 program studi. Semua program studi yang ada di lingkungan Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, baik level S1, S2, maupun S3, keseluruhan berjumlah 46. Selain itu, kampus UIN Malang sedang berada dalam tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Malang banyak menyelenggarakan program-program yang berbasis internasional, seperti program mahasiswa internasional, dan program pendidikan yang berbasis internasional. Selain itu, UINMA juga menerapkan program pendidikan yang islami sesuai dengan visi misinya. Program tersebut merupakan program pembelajaran mahat, di mana mahasiswa akan dididik dan diajarkan sesuai dengan kaidah Islam, sehingga diharapkan lulusan UIN dapat menjadi orang yang tidak hanya sukses dalam bidang pendidikan, tapi memiliki akhlak yang baik dan berbudi pekerti luhur saat terjun di masyarakat. Selanjutnya, dalam penyampaian materi kedua, materi ini mengenai kemahasiswaan yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Bapak Fatah Yasin. Bidang kemahasiswaan merupakan bidang yang akan mewadahi dan mengurus segala kebutuhan mahasiswa selama berkuliah di UIN Malang.
Sebagai mahasiswa baru, UIN Malang sudah sepatutnya memiliki kesiapan secara mental dalam mengikuti segala program pendidikan yang ada, baik di Mahat maupun di dalam kampus itu sendiri. Diharapkan dengan kesiapan mental spiritual, setiap mahasiswa dapat memiliki 3 indikator penting. 1. Berpikir ilmiah, melakukan transformasi belajar dari tingkat pelajar SMA ke tingkat mahasiswa. 2. Berpikir positif dan berperilaku positif, meliputi pakaian yang dipakai atau bagaimana berpenampilan di berbagai tempat, terutama saat berada di Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan diharapkan utamanya untuk mahasiswa UIN Malang tidak memiliki rambut panjang sesuai dengan aturan UIN Malang agar laki-laki tidak diperbolehkan berambut panjang. 3. Kreatif, dapat menempatkan diri di masyarakat sesuai dengan bidangnya. Oleh karena itu, UIN Malang memfasilitasi bagi mahasiswa untuk mengembangkan bakat sesuai dengan bidangnya. Diharapkan dengan program-program pendidikan yang diterapkan di UIN Malang dapat membantu mahasiswa dalam mengembangkan potensi diri baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Demikian rangkuman materi PBAK hari pertama. Selanjutnya adalah rangkuman materi pada PBAK hari kedua. PBAK hari kedua tanggal 1 September 2021. Materi pertama yang disampaikan mengenai DEMA. Dengan Ketua DEMA Mahasiswa Farhan Purwosadi dan Wakil Ketua DEMA Ahmad Fawaid. Pengertian dari DEMA itu sendiri adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif pada level lingkungan universitas maupun fakultas dan merupakan pelaksana program kemahasiswaan dan lembaga yang menginstruksi dan mengkoordinasi kemahasiswaan tingkat universitas. Tugas-tugas DEMA diantaranya 1. Melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa dan Universitas. 2. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan universitas. 3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mahasiswa. Kementerian yang membantu kerja DEMA diantaranya 1. Kementerian Luar Negeri. 2. Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik. 3. Kementerian Dalam Negeri. 4. Kementerian Agama. 5. Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. 6. Kementerian Komunikasi dan Informasi. DEMA juga memiliki program yang tengah digalakkan, di antaranya program Sahabat Desa, untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa dengan masyarakat. Sapa Sekolah, mempromosikan kepada sekolah-sekolah mengenai pelatihan kepemimpinan dan organisasi, dan sosial politik, diskusi mengenai parlemen yang ada di Indonesia. Untuk lebih mengenal DEMA UIN Malang, dapat memfollow akun media sosial DEMA berikut ini: DEMA Universitas UIN Maliki dan DEMA UIN Malang. Organisasi selanjutnya adalah SEMA. SEMA merupakan suatu lembaga legislatif yang berada di bawah naungan universitas dan mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Visi SEMA adalah terwujudnya Senat Mahasiswa sebagai lembaga legislatif yang transformatif, kolaboratif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi-fungsi SEMA diantaranya advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Tugas dan wewenang SEMA
Di antaranya, tugas SEMA mengawasi dan mengontrol DEMA, memberikan persetujuan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA U. Wewenang SEMA membentuk UUD yang dibahas dengan presiden mahasiswa, menanggung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. SEMA juga memiliki komisi-komisi yang membantu tugas pengelolaan organisasi, di antaranya Komisi SEMA, Komisi Advokasi dan Hukum, Komisi Organisasi dan Kemanusiaan, Komisi Administrasi dan Keuangan, Komisi Informasi dan Komunikasi. Syarat-syarat agar dapat bergabung menjadi anggota SEMA. 1. IPK minimal harus 3. 2. Memiliki kepengurusan Ormawa. 3. Siap terikat dengan DEMA U. 4. Mahasiswa aktif UIN Maliki Malang. Materi kedua, pembahasan mengenai unit kegiatan mahasiswa. Selain kuliah, mahasiswa baru UIN Malang diharapkan untuk aktif ikut dalam organisasi mahasiswa intrakampus atau OMIK. Hal ini bertujuan untuk melatih mahasiswa menjadi pribadi yang mandiri, memiliki kepedulian sosial yang siap terjun bermasyarakat. Selain itu, keterlibatan mahasiswa di OMIK menjadi prasyarat untuk mengikuti ujian komprehensif mahasiswa yang setidaknya harus memenuhi 50% satuan kredit kegiatan mahasiswa atau SKKM. Mahasiswa baru bebas memilih kegiatan positif dan organisasi manapun sesuai dengan pilihan minat dan bakat masing-masing mahasiswa. UKM yang ada di UIN Malang diantaranya 1. Unit kegiatan mahasiswa atau UKM Resimen Mahasiswa. 2. UKM Simfoni atau SM, UKM UAPM Inovasi, UKM Cipret Club, UKM SKRMPI, UKM Pencaksilat Pagar Nusa, UKM Kompra PP, UKM Pramuka, UKM Unior, UKM Mapala Tursina, UKM Taekwondo, UKM LKP 2M, UKM Konmus, UKM Seni Religi, UKM Teater, dan UKM PSM Gema Kita Buana. Materi ketiga akan disampaikan oleh Bapak Hasanuddin Wahid mengenai kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Pada saat ini, Indonesia tengah mengalami pandemi COVID-19 yang berdampak besar pada berjalannya kehidupan sehari-hari. Dampak pandemi tidak hanya mencakup satu bidang saja, melainkan seluruh bidang, mulai dari ekonomi, transportasi, pendidikan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kita harus lebih memperketat protokol kesehatan 5M dan mempercepat vaksinasi. Namun sayang, masih banyak masyarakat Indonesia yang tetap tidak mematuhi protokol kesehatan dan tidak mau melakukan vaksinasi. Bahkan masih banyak orang yang tidak percaya dan berpikir bahwa virus corona itu tidak nyata. Hal ini banyak
Hal-hal tersebut yang mengakibatkan pandemi masih terus berlanjut, bahkan jumlahnya semakin meningkat. Oleh sebab itu, sudah tugas kita sebagai mahasiswa dan anak muda untuk mengajak dan menggalakkan vaksinasi serta mematuhi protokol kesehatan 5M. Guna mencapai herd immunity dan mengurangi dampak pandemi COVID-19 menuju kebangkitan bangsa menuju Indonesia yang tangguh. Dan materi terakhir, tepatnya materi keempat. Materi ini memiliki tema modernisasi beragama yang akan disampaikan oleh Bapak Basri. Beliau dahulu merupakan salah satu alumni UIN Malang dan aktif dalam berbagai organisasi yang ada di kampus. Pada saat ini sering kita temui pemikiran-pemikiran mengenai cara pandang tiap orang dalam memaknai kuatnya agama atau keimanan seseorang. Biasanya hal ini merujuk pada penggunaan simbol-simbol. Simbol-simbol tersebut dianggap sebagai suatu tingkat atau cara menilai bagaimana tingkat agama seseorang. Misalnya dalam agama Islam, orang yang dianggap mendalami ilmu agama atau banyak tahu berbagai hal tentang ajaran Islam harus berjenggot panjang, memakai sorban atau berbaju gamis. Padahal hal tersebut tidak dapat menjadi tolak ukur yang pasti. Oleh sebab itu, di zaman yang semakin modern ini, marilah kita berpikir secara lebih terbuka dengan tidak terkungkung pada perspektif tersebut. Penilaian agama seseorang tidak terletak pada bagaimana tampilan atau simbol yang mereka kenakan, melainkan pada bagaimana mereka bersikap dan berbuat di kalangan masyarakat. Sudah sepatutnya kita sebagai anak muda membuat perubahan menuju Indonesia yang lebih baik.